Hai, selamat datang di channel Balente Belajar. Belajar mudah, cepat, dan tepat. Materi listrik statis, kaitannya dengan hukum Coulomb dan penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Petir merupakan salah satu contoh gejala listrik statis di alam. Petir terjadi bila salah satu awan bermuatan negatif dan awan lainnya bermuatan positif. Proses terjadinya muatan awan yaitu karena partikel-partikel penyusun awan bergerak terus-menerus secara teratur, dan selama pergerakannya akan berinteraksi dengan awan lainnya, sehingga muatan negatif akan terkumpul pada salah satu sisinya, baik di atas maupun di bawah. Sedangkan muatan positif berkumpul pada sisi sebaliknya. Jika perbedaan potensial antara awan dan bumi cukup besar, maka akan terjadi pembuangan elektron atau muatan negatif dari awan ke bumi atau sebaliknya untuk mencapai keseimbangan. Pada proses pembuangan muatan ini, media yang dilalui elektron adalah udara. Pada saat elektron mampu menembus ambang batas isolasi udara, inilah terjadi ledakan suara yang disebut dengan petir. Lalu, apakah yang dimaksudkan dengan listrik statis? Berdasarkan ilustrasi gejala listrik statis, maka listrik statis merupakan kumpulan muatan listrik dalam jumlah yang tetap atau statis, atau dapat dikatakan juga ketidakseimbangan muatan listrik pada benda. Sebagai contohnya, ketika kita menggosokkan sisir atau penggaris plastik ke rambut, maka sisir atau penggaris tersebut menjadi bermuatan negatif, sedangkan rambut menjadi bermuatan positif. Pelepasan muatan saat menggosokkan kedua bahan tersebut menyebabkan bahan-bahan dialiri listrik atau bermuatan listrik. Sejarah tentang listrik diawali dari seorang ahli Yunani bernama Thales sekitar 2500 tahun yang lalu menyelidiki tentang listrik. Dia mengamati peristiwa ketika menggosok kain wol dengan batu ambar. Batu ambar dapat menarik bulu ayam. Dia kemudian menyebut batu ambar sebagai electricity, yang berarti listrik. Peristiwa tersebut dapat dijelaskan bahwa setelah batu ambar digosok dengan kain wol, maka elektron berpindah dari kain wol sehingga batu ambar bermuatan negatif, yang kemudian batu ambar dapat menarik bulu-bulu ayam. Dengan demikian, maka sifat muatan listrik suatu benda sangat tergantung kepada banyak sedikitnya muatan listrik yang terdapat di dalamnya. Selanjutnya, pembahasan tentang muatan listrik tidak terlepas dari teori atom yang menyatakan bahwa atom merupakan bagian terkecil dari suatu benda, dan atom terdiri atas inti atom dan kulit atom. Berikutnya, inti atom terdiri atas proton yang bermuatan positif dan neutron yang tidak bermuatan atau netral. Selanjutnya, elektron bergerak mengelilingi inti atom pada kulit atom. Sifat lainnya tentang muatan listrik adalah dua buah muatan listrik yang saling berdekatan akan mengalami interaksi. Interaksi antar muatan listrik dapat berupa gaya tarik-menarik atau gaya tolak-menolak. Muatan yang sejenis akan tolak-menolak, sedangkan muatan yang tidak sejenis akan saling tarik-menarik. Besarnya gaya tarik-menarik
atau tolak-menolak antar muatan telah diselidiki oleh Charles Augustin de Coulomb yang dikenal dengan hukum Coulomb. Hukum Coulomb menjelaskan bahwa besarnya gaya tarik-menarik atau tolak-menolak antara dua buah benda bermuatan listrik sebanding dengan besarnya muatan listrik kedua benda dan berbanding terbalik dengan kuadrat jarak kedua benda yang bermuatan listrik. Dengan demikian, maka gaya Coulomb dapat dirumuskan sebagai Fc atau gaya Coulomb sama dengan K kali Q1 kali Q2 per R kuadrat. Adapun keterangannya sebagai berikut. F adalah gaya Coulomb, satuannya Newton. Dan K adalah tetapan Coulomb, nilainya 9 kali 10 pangkat 9 Newton meter kuadrat per Coulomb kuadrat. Selanjutnya, Q1 dan Q2 adalah muatan listrik pertama dan muatan listrik kedua, satuannya Coulomb. Berikutnya adalah R, yaitu jarak muatan, satuannya meter. Adapun contoh soalnya sebagai berikut. Dua buah benda bermuatan masing-masing Q1 sama dengan 4 kali 10 pangkat min 6 Coulomb dan Q2 sama dengan 2 kali 10 pangkat min 4 Coulomb dan terpisah sejauh 6 cm. Jika tetapan Coulomb sama dengan 9 kali 10 pangkat 9 Newton meter kuadrat per Coulomb kuadrat, tentukan besarnya gaya Coulomb. Maka besarnya gaya Coulomb dapat ditentukan dengan Fc sama dengan K kali Q1 kali Q2 per R kuadrat, sehingga gaya Coulomb sama dengan 9 kali 10 pangkat 9 kali 4 kali 10 pangkat min 6 kali 2 kali 10 pangkat min 4 per 6 kali 10 pangkat min 2 kuadrat, sehingga gaya Coulomb sama dengan 9 kali 4 kali 2 kali 10 pangkat 9 kali 10 pangkat min 6 kali 10 pangkat min 4 per 36 kali 10 pangkat min 4. Dengan demikian, maka gaya Coulomb menjadi 36 kali 2 kali 10 pangkat min 1 per 36 kali 10 pangkat min 4 dapat diubah menjadi 2 kali 10 pangkat min 1 per 10 pangkat min 4, sehingga gaya Coulomb sama dengan 2 kali 10 pangkat min 1 kali 10 pangkat 4 menjadi 2 kali 10 pangkat 3, sehingga hasilnya adalah 2000 Newton. Prinsip listrik statis banyak digunakan pada peralatan listrik dengan memanfaatkan induksi muatan listrik. Adapun alat-alat listrik yang dimaksudkan antara lain: 1. Elektroskop. Elektroskop adalah alat yang digunakan untuk menyelidiki muatan pada benda. Adapun cara kerja elektroskop, bila elektroskop didekati benda netral, maka daun elektroskop tidak akan mengembang. Dan bila didekati oleh benda bermuatan listrik, maka daun elektroskop akan mengembang. Yang kedua adalah penangkal petir. Penangkal petir berfungsi untuk membuat jalan yang sesingkat-singkatnya agar muatan listrik dapat berpindah ke tanah dengan aman tanpa membuat kerusakan terhadap objek yang dilewati. Adapun bagian dari penangkal petir yaitu bagian atas berupa logam lancip, dan yang kedua adalah kawat penghantar atau konduktor, dan bagian yang ketiga adalah bagian yang tertanam di dalam tanah.
Prinsip kerja penangkal petir adalah pengosongan muatan listrik. Apabila ada awan bermuatan listrik di dekat penangkal petir, maka awan akan menginduksi ujung penangkal petir, sehingga ujung penangkal petir tersebut bermuatan listrik yang muatannya berkebalikan dengan awan, sehingga muatan listrik pada awan disalurkan melalui penangkal petir menuju tanah dengan aman. Yang ketiga adalah generator Van de Graaff. Prinsip kerjanya sama dengan menghasilkan muatan listrik dengan metode gesekan. Gesekan antara sabuk karet dengan silinder logam bagian bawah menimbulkan muatan listrik negatif pada sabuk karet. Selanjutnya, gesekan antara sabuk karet dengan silinder polietilen bagian atas menimbulkan muatan listrik positif pada sabuk karet, sehingga muatan negatif berkumpul pada seluruh kubah bagian atas dari generator Van de Graaff. Berikutnya adalah mesin fotokopi. Prinsip kerja mesin fotokopi adalah pelat bermuatan positif akan menarik partikel bermuatan negatif dari toner. Pola toner kemudian dipindahkan ke atas kertas kosong dan dipanggang di atasnya. Selanjutnya adalah percikan api pada ban mobil dengan jalan raya. Adanya gesekan antara ban mobil dengan jalan menghasilkan muatan listrik negatif, sedangkan bagian badan logam pada mobil yang berdekatan dengan ban menjadi bermuatan positif karena adanya induksi. Berikutnya adalah cat semprot. Metode dari cat semprot yaitu adanya gesekan antara butiran cat dari aerosol dengan mulut pipa semprot dan udara, sehingga menghasilkan muatan. Bila benda yang akan dicat diberi muatan yang berlawanan, maka butiran cat akan tertarik ke badan benda. Demikian pembahasan tentang listrik statis, kaitannya dengan hukum Coulomb dan peranannya dalam kehidupan sehari-hari. Semoga bermanfaat. Please like, request video, subscribe, dan share ya. Thanks for watching.